Video ini singkat aja karena gue cuma pengen bahas sebuah sistem yang kayaknya bakal cocok banget buat para content creator. Halo semuanya, selamat datang ke channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah sistem. Bahas cukup singkat aja karena gue cuma pengen ngasih tahu aja ini adalah salah satu sistem yang menurut gue gokil banget, terutama buat para content creator. Jadi ini adalah Kosta CS330. Jadi gue kasih backstory-nya dulu. Tadinya gue itu ada sistem dan salah satu sistem kita itu udah rusak dan gue emang berencana buat ganti gitu kan. Dan gue ada request ke Kosta karena gue lihat yang ini cukup menarik dan ternyata ini beneran jadi sistem yang menurut gue mungkin bakal jauh lebih cocok dari sistem yang biasa gue pakai untuk para content creator. Jadi kalau di kita buat lighting itu ada beberapa kelas. Jadi pertama ada light stand. Light stand itu ada dua kelas ya. Ada yang murah, ada yang heavy duty, yang agak berat gitu kan dengan harga yang lebih mahal. Dan kasa tertinggi itu selalu dipegang sama yang namanya sistem. Karena sistem itu memang biasanya harganya start 1,5 ke atas. Build-nya bener-bener kokoh banget dan memang penggunaannya biasanya itu untuk para profesional, untuk lighting-lighting yang cukup berat. Dan di sini ternyata cukup unik untuk Kosta CS330 ini. Dia kayak versi sistem yang agak lebih enteng dan cukup lebih murah gitu. Yang menurut gue bakal cocok banget buat content creator. Karena gini, kalau kalian adalah seorang content creator, lighting yang kalian pakai itu nggak bakal yang kayak kelas profesional. Kayak yang pakai Aputure gitu kan. Kelasnya yang kelas-kelas berat, 300 watt dan lain sebagainya. Biasanya kalau content creator itu pakai lighting-lighting ya kayak gini. Kayak dari Amaran, dari Colbor, dari Kosta sendiri juga punya lighting gitu kan. Jadi biasanya kalian itu akan menggunakan lighting-lighting yang sifatnya itu cukup enteng untuk content creator ya. Walaupun kalian pakai yang kayak high-end-nya pun untuk content creator itu biasanya dengan build yang ya cukup masih plastik gitu kan, yang cukup enteng juga. Dan ini jadi cocok banget. Jadi gue kasih gambaran, di sini juga kita ada sistem. Wah, ini berat banget. Jadi ini sistem yang biasa kita pakai buat lighting utama. Oh iya, gue nggak masuk di yang itu ya. Jadi ini sistem yang biasa kita pakai buat lighting utama. Ini berat banget. Dan sebenarnya yang rusak bukan yang ini juga. Jadi kita ada beberapa. Salah satunya ada yang rusak, termasuk di studio bawah ya. Dan ketika kita ganti ke yang ini light stand utama di ruangan produksi utama gue pun akhirnya tergantikan gitu ya. Jadi yang ini masih nggak apa-apa, nggak rusak. Cuman karena terlalu berat, kita gantikan dengan Kosta CS330 ini. Karena match, ya walaupun tetap berat ya, karena dia sistem dan dia tetap kokoh, tetap kuat. Tapi much easier gitu to move around. Ketika kita pindah-pindah buat geser-geser itu jauh lebih enteng. Dan ini juga gue bilang tadi masih cukup berat, tapi jauh sama yang silver tadi. Dan ini udah ada lightingnya gitu di sisi atasnya. Jadi ini bener-bener perbedaan yang sangat signifikan walaupun tetap membawa kestabilan karena kakinya tetap kayak sistem gitu kan. Dan kokoh juga, tetap membawa kestabilan yang cukup bagus. Dan balik lagi kenapa sistem gitu kan, kenapa nggak pakai light stand ya. Kita ada light stand juga, tapi sistem itu adalah poin utamanya kita bisa menggunakan positioning yang ala-ala boom arm gitu ya dibilangnya. Posisinya jadi nggak tepat di atas standnya, kita bisa kayak pengen mungkin lampunya overhead atau semacamnya itu bisa, dan dia masih sangat kuat. Jadi menurut gua ini adalah salah satu solusi ya, solusi banget lah. Jadi bener-bener sistem utama kita tuh bener-bener dikesampingkan, kita udah simpen di sana karena biasanya buat moving around, buat pindah-pindah itu terlalu berat. Nah, buat kalian balik lagi, ini cocoknya buat para content creator ya. Kalau kalian mungkin pakai lighting kayak Aputure yang 300 watt gitu kan, atau ke atas gitu ya, 150 watt aja sebenarnya yang ini masih bisa. Tapi kalau mungkin udah di atas 300 watt gitu ya, 300 ke atas, baru mungkin akan jadi problem karena biasanya center of gravity-nya nanti bakal lebih jauh gitu dari bar utama, sehingga ya baru kalian butuh sistem yang lebih berat dan lebih besar. Tapi untuk 90% content creator ini harusnya sangat-sangat cukup gitu. Bahkan kalau kalian pasang modifier pun, di sini gue ada contoh, tapi ini modifiernya gede juga ya. Ini salah satu modifier utama kita. Tapi content creator pun biasanya pakai modifier yang agak kecil-kecil. Kita ada pakai di situ yang kecil. Tapi ini kita kasih contoh yang gede dulu aja, nggak apa-apa. Ini harusnya masih sangat capable juga. Dan
ya. Gue tidak merubah apapun, dan maksudnya mungkin gue harus jauhin kali ya. Ini gede banget loh. Ini gede banget. Ini adalah ukuran 60 kayaknya ya, ukuran softbox 60. Ini gede banget dan dia masih bisa. Yang penting kalau kalian pakai sistem memang titik beratnya itu ditumpuin ke kaki yang paling panjang gitu. Jadi ya dia bakal stay, tapi ya balik lagi menurut gua Costa CS330 ini adalah racun yang wajib buat kalian pertimbangkan. Karena benar-benar mempermudah produksi kalau memang kalian butuh udah di level sistem gitu ya. Buat yang lightingnya kayak gini, yang agak nyamping gitu kan, buat overhead dan lain sebagainya. Dan ya butuh stabilitas yang lebih tinggi gitu, yang lebih kokoh, yang lebih reliable dibandingkan light stand murah. Oke, paling itu aja sih sedikit pembahasan dari gue seputar si stand Costa ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Kalau ada koreksi, saran atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.